pengembangan sekarang kita bilang di tahun 2021, developer-developer besar itu juga banyak yang akan masuk ke Medan. Saya percaya akan membawa dunia properti di Kota Medan 2021 hingga 10 atau 20 tahun berikutnya akan sangat-sangat menarik. Salam sehat, salam properti. Hari ini saya terbang ke Sumatera Utara, tepatnya ke Kota Medan. Biasa nih kita mau ngobrol-ngobrol nih dengan satu profesi ya dari broker properti Indonesia tentunya. Beliau adalah Ketua AREBI DPD Sumatera Utara Medan dan sebagai owner pemilik dari broker properti yaitu International Property. Ya, dengan Pak Leo Mulyono. Pak Leo, apa kabar? Selamat siang, Pak Leo. Selamat siang, Pak Margo. Horas, Pak. Salam Medan. Horas, salam Medan. Waduh, ini kalau ketemu orang Medan, kalau bicara sama orang Medan nggak boleh pelan-pelan nih, karena energinya kenceng banget, jadi semangat terus ya. Betul, Pak. Orang Medan nggak pakai halus-halus, Pak. Tentunya hari ini, Pak. semangat terus. Tentunya hari ini saya mau bicara mengenai properti dengan Pak Leo ya. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol properti, tentunya Pak Leo, kalau saya ke Medan, tadi ajak kuliner ya Pak. Dengar-dengar katanya kota Medan tuh kota 1000 kuliner ya. Wih. Kalau di Medan Pak, makanan itu harus 3 jam satu kali Pak. Tidak boleh satu hari 3 kali Pak. Sayang sekali dan rugi Pak nanti Pak. Bisa gendut dong ke sana ya, bisa naik badan dong, berat badan bisa naik dong. Harus wajib Pak, karena kalau datang ke Medan, makanan di Medan tidak dicoba Pak, itu kesempatannya nanti lewat Pak. Apalagi nanti kalau lagi musim durian Pak, waduh. Saya suka tuh durian tuh, di durian di apapun saya makan tuh, karena saya senang banget sama durian tuh. Wah, boleh kapan-kapan. Boleh kapan-kapan kalau Arabi ada acara, entah saya diajakin Pak Lukas atau Pak Solihin terbang ke Medan deh, ketemu Pak Leo. Baik Pak, Bapak mau datang pribadi pun saya ladeni Pak. Nah, Oke. Gimana di Jakarta Pak? Mantap. Jakarta, kondisi bagaimana? Kondisinya Jakarta terkendali aman, cuaca cerah sih. Cuma tetap aja kita sebagai ikutin anjuran pemerintah, kita tetap pakai protokol kesehatan ya, walaupun kondisi pandemi ini masih ada ya. Gejalanya sih memang pas kemarin ada pulang kampung lah ya pas Lebaran, tapi tetap mudah-mudahan sih tidak naik signifikan ya. Tetap protokol kesehatan, kita memakai masker, jaga jarak dan sering cuci tangan tetap kita pakai nih. Kebetulan saya akan di ruangan sendiri nih, jadi saya buka masker gitu loh. Kalau di Medan sendiri bagaimana Pak Leo? Medan juga lumayan terkendali Pak, efek dari mungkin mudik ya. Kemarin kita lihat sementara ini belum begitu, mudah-mudahan terkendali lah. Tidak begitu, efeknya tidak terlalu besar. Dan memang selama kita bilang memang usaha daripada Pemda dan Pemkot untuk memberikan vaksinasi itu cukup berhasil. Ya mudah-mudahan dengan mungkin karena itu juga Pak, ya efek daripada mudik tidak begitu besar di Medan. Ya, kita berharaplah semoga pandemi ini, COVID ini cepat berlalu, karena saya dengar juga dari beberapa negara udah membebaskan nggak pakai masker sih. Walaupun masih ada yang kena, tapi nggak begitu signifikan supaya ekonomi bergerak kembali. Oke, Pak Leo. Pak Leo mau tanya nih, Bapak kan sekarang sebagai owner pemilik dari International Property, sedikit sejarah dong Bapak, kenapa sih Bapak terjun ke industri broker properti, sih mau ke industri ini ya? Bapak sedikit sejarah nih di YouTube saya ini nih. Jadi ntar buat yang teman-teman yang lihat YouTube ini, tolong juga di like, di share, sama di subscribe ya. Atau jika ada komen, silahkan komen di bawah. Nih historinya Pak Leo nih, buka broker properti International Property. Silahkan Pak Leo. Baik Pak. Jadi mungkin saya sendiri sih di dunia properti sih dimulai dari tahun 2000 Pak. Tamatan kuliah, karena saya dulunya arsitektur. Tapi ketika itu mungkin lowongan belum terbuka. Saya dapat penawaran sih waktu itu dari salah satu developer yang di Medan. Di tahun 2000 saya bekerja sebagai sales. Jadi setelah berkecimpung selama 1,5 tahun dari dunia arsitek, saya terbang ke dunia sales properti Pak.
Nah, jadi saking jatuh cintanya akhirnya sampai sekarang tidak ke lain hati, Pak. Masih tetap di properti saja. Oh. Apalagi selama berjalan, saya ketemu dengan dua kawan baik saya. Pertama, Pak John Kinda, yang merupakan sebagai alumni daripada Sinarmas Serpong. Ya, waktu itu beliau juga kembali pulang ke kampung, ke Medan. Dan kemudian ada Ibu Zahra sebagai salah satu alumni daripada Citraland Medan waktu itu, Bagia City atau sekarang dikenal dengan Tama City. Akhirnya kita melakukan beberapa pendekatan, pembicaraan, ketemu misi dan visi yang sama, Pak. Ya akhirnya kami bersama-sama memutuskan untuk membentuk International Property. Nah, memang waktu itu Ciputra dan banyak proyek-proyek besar yang ada di Medan sedang berkembang, sedang dimulai. Jadi membutuhkan bantuan daripada agen-agen properti yang kita bilang sudah berpengalaman. Gitu. Kemudian kita mulai dan akhirnya banyak kawan-kawan sih yang bergabung dengan kita bawa, kita bimbing. Nah, akhirnya di 3 tahun yang lalu kami bertemu dengan Pak Lukas. Nah, masuklah kami ke REB, Pak. Sumatera Utara lah terbentuk. Bentuk ya, DPD Sumatera Utara ya. Nah, Bapak kan Medan itu market yang sangat besar sih, Pak. Iya. Bapak kan di properti sendiri nyaris 20 tahun sebenarnya, cuma mungkin Bapak banyak berkecimpung di developer ya. Cuma ya, 15 tahun sih saya bekerja sama perusahaan developer, Pak. Ada 4 sih, saya sudah pindah dengan 4 perusahaan, saya handle sudah ada 6 project dari dulu ya. 6 project yang saya handle, ya dengan berpengalaman di bidang, ya kita bilang manajemen mungkin ya, di developer. Ya saya sih memberanikan diri Pak, membentuk satu property agency Pak. Nah seperti itu. Jadi Pak Leo tuh buka International Property di tahun 2015 ya Pak Leo ya. Nah pertanyaan betul, saya, betul. Bapak tuh lebih, kalau di properti kan ada 2 market Pak, primary market dan secondary market. Bapak lebih banyak main di primary atau secondary kantornya Pak Leo? Oke Pak, kalau pertama kali kita bangun Pak, bentuk International Property memang kita lebih fokus ke secondary. Secara berjalan ketemu beberapa customer yang bagus, akhirnya kita mungkin ada sekarang sudah ada 3 sih project yang sedang kita pegang secara eksklusif primary Pak. Nah market yang internasional, market daripada primary kalau di Medan 3 tahun terakhir memang jujur boleh dikatakan sangat menurun ya primary. Nah di waktu itu kita banyak bergerak di properti secondary, baik itu sewa dan jual beli. Nah, 2021 justru sekarang terbalik, Pak. Primary sekarang melonjak. Boleh dikatakan penjualan 2020 ke 2021, 6 bulan pertama, itu penjualan hampir 200%, Pak. Lebih banyak untuk primary, Pak. Wow. Jadi di Medan ini secondary kemarin di sebelum pandemi mungkin ya bergerak jalan ya bagus, tapi sekarang terbalik ya di awal akhir tahun 2000 apa di awal 2021 ini primary-nya bisa 200% Pak. Nah pertanyaan saya 200% Pak peningkatan. Oke, itu bicara primary itu landed house, apartemen atau ruang usaha, dan di angka berapa Pak yang menyerap market yang banyak di Medan Pak? Nah dalam pembicaraan saya dengan kawan-kawan Pak, justru di tahun 2021 landed yang jadi primadona. Memang bila dikatakan primary yang primadona ini tipikal ya di bawah 600 juta. Itu memang sangat-sangat hot sekali Pak. Bahkan beberapa rekor teman yang ini ya, project-project yang saya lihat Pak ya, itu penjualan dalam ya 1 minggu sampai 3 bulan untuk proyek yang kecil di bawah 20 unit Pak, itu bisa sampai sold out Pak. Dalam rekor di bawah 3 bulan. 3 bulan ya? Oh. Betul Pak. Berarti secara market Medan itu penyerapan marketnya kenceng banget ya Pak Leo ya? Wah Medan justru saya bilang Pak, memang Medan itu beda Pak. Selama kita dapat channelnya, selama kita dapat jalurnya Pak, itu Medan memang sesuatu yang memuaskan, baik di bidang apapun, baik makanan dan ekonomi ya Pak.
Oke, oke, oke. Nah, tadi Pak Leo bilang ada pengembang-pengembang besar di Medan. Nah, Bapak jelasin dong di YouTube saya ini pengembang-pengembang besar apa yang udah masuk di Kota Medan, Pak? Yang pengembang skala nasional, Pak ya. Mungkin teman-teman yang ada di industri broker ini tahu gitu loh. Jadi mereka bisa paham bahwa Medan itu merupakan salah satu destinasi bukan kuliner aja, tapi destinasi investasi properti di masa yang akan datang. Jelasin coba Pak Leo, pengembang-pengembang apa aja? Baik, mungkin sedikit kita kembali ke tahun 90-an, 80-an akhir, 90-an, dan hingga ke tahun 2000 awal. Itu Medan itu terkenal dengan kota sejuta ruko, Pak. Sejuta ruko. Nah, sejuta ruko. Karena waktu itu 80-an akhir, 90-an, itu kalau mau dibangun hanya dibangun ruko, Pak. Kalau nggak dibangun, ampun lah itu penjualannya, Pak. Harus diakui. Jadi sekarang Pak, tahun 2000 awal masuklah dua developer besar. Yang pertama waktu itu adalah Ciputra. Ciputra masuk dengan Citra Garden, kedua dia lanjutkan dengan Citraland Bagja City yang sekarang sudah dikenal Citraland Gama City. Nah, kemudian masuk juga developer Podomoro dengan proyek apartemen yang juga membuat suatu land bank 5,4 hektar apartemen di tengah-tengah kota. Nah, dua proyek ini memang saya akui Pak, merubah pandangan, merubah cita rasa developer yang ada di Kota Medan. Kembali lagi seperti saya katakan Pak, dulunya itu sejuta ruko Pak. Sekarang justru ada proyek ini dirubahlah setia. Ciputra dengan konsep 70% itu open, ya ruang terbukanya, 30% dengan buildingnya, itu merubah. Kalau dulu rumah yang kita mau beli, kita mau bangun itu petak-petak ujung ke sana tidak ada apa-apanya. Kalau sekarang itu konsepnya harus ada taman, harus ada ini dan itu. Kenapa? Kita harus akui Pak, setelah penat kita kerja, setelah selesai beraktivitas seharian, paling enaknya itu sampai ke rumah itu lepas. Penatnya lepas, stresnya lepas, ketemu anak juga senang, ya toh? Nah, itulah muncul konsep perumahan yang landscaping. Yang di Medan ini sampai sekarang baru ada 6. Ya. Kemudian apartemen kalau dulunya yang kita tahunya di Medan itu memang kotanya kecil, tanah-lahannya juga tidak terlalu besar. Muncullah proyek yang mega proyek itu Podomoro City 5,4 hektar yang merupakan adiknya CP Jakarta Pak, Center Park Jakarta Pak, konsepnya hampir mirip. Dan akhirnya itu menarik perhatian. Yang saya dengar sampai sekarang pembeli daripada dua proyek besar ini dari Aceh sampai ke Papua sudah ada Pak yang membeli Pak. Nah itu yang pertama. Nah kemudian pengembangan sekarang kita bilang di tahun 2021 developer besar itu juga banyak yang akan masuk ke Medan. Contohnya, saya tahu Sumarekon juga sedang mengurus lahan baru. Kemudian di Medan bagian utara itu akan juga proyek baru 2.400 hektar. Itu akan menjadi kota megapolitan Medan atau kota megapolitan Delhi tahun. Nah, kemudian pada waktu yang sama akan muncul di Medan bagian selatan. Ada lagi kota satelit baru, Pak, yang akan dibangun oleh developer nasional dari Jakarta juga. Itu posisinya terbalik. Medan bagian selatan, Pak. Nah, dua proyek ini saya percaya akan membawa dunia properti di Kota Medan 2021 hingga 10 atau 20 tahun berikutnya akan sangat-sangat menarik. Dan ini sangat berguna dan membantu bagi kawan-kawan semua yang bergerak di bidang properti. Jadi sekarang yang udah masuk itu satu yang Ciputra ya, dia ada 2 proyek ya, tapi dia mungkin Ciputra lebih nyasar ke landed cost ya Pak ya. Jadi market di sekitar 600 juta. Betul, Ciputra memang fokus di landed. 600 jutaan itu langsung di market itu langsung habis di pasaran ya. Iya, tapi kalau Ciputra bergeraknya memang kelasnya berbeda, Pak.
Oh, Kalau mungkin yang orang Medan, orang lokal yang bergerak di bidang 600-an, kalau Ciputra paling murah pun di atas 1 M, Pak, sekarang, Pak. oh, di atas 1 M. Itu pun jujur, Pak, kalau untuk kelas seperti itu juga memang ada kelas sendiri, dan penjualan Ciputra Medan pun sangat hebat. Bisa dikatakan untuk kelas-kelas rumah di atas 1 M, penjualan Ciputra tetap lancar, baik dari 3 tahun terakhir hingga sekarang ini, Pak. Oke, tadi Bapak bilang ternyata Agung Podomoro itu telah merubah pola dari dulunya Medan disebut sebagai kota sejuta ruko, mereka itu udah mulai melihat ya konsep-konsep yang ada di Jakarta. Nah, apakah masyarakat Medan sendiri udah familiar dengan tinggal di apartemen, Pak? Karena kan Podomoro sendiri kan merupakan rajanya apartemen tuh kalau kita tahu brandingnya tuh. Betul, betul. Podomoro sendiri sudah membuka dia punya Podomoro City Medan namanya, apartemen. Nah, sudah mulai setengah tahun yang lalu mereka mulai launching apartemennya. Untuk apartemen sendiri baru saya rasa 3 bulan terakhir sih, Pak, banyak yang mulai menghuni apartemen di Podomoro. Nah, permohonan sementara ini, Pak, untuk unit baru di Podomoro City itu bisa dikatakan kalau yang saya tahu sekarang itu adalah sewanya. Untuk sewa unit di Podomoro City, permohonan sangat tinggi. Bahkan kadang-kadang kita katakan kalau untuk sesama agent, kalau ada unit di apartemen Podomoro mau disewakan, mudah-mudahan dalam 2-3 minggu sudah keluar, Pak, sudah out. Permintaan sewanya kenceng banget ya di sana ya, di Podomoro City ya. Ya, maklum, Pak. Itu lokasi berada betul-betul di titik nolnya Kota Medan, lahan 5,4 hektar dan dibuat suatu mall yang sudah baru dan sangat besar, lahan parkirnya juga ya saya sampai sekarang saya katakan lebih dari cukup sih untuk yang para penghuni apartemen, fasilitasnya juga bagus, ya kualitasnya kita nggak usah tanya, Pak, pengalamannya sudah hebat, sabrek-kabrek kan. Gitu. Nah, tadi Bapak bilang juga ada rencana beberapa developer besar masuk ke Medan. Nah, saya bicara gini, Pak. Bapak kan tahu Jakarta. Jakarta kan ada kota penyangga ya. Penyangga itu Jabodetabek ya. Misalnya Bogor, Tangerang, Bekasi, atau Depok ya. Nah, kalau kita bicara Medan, Medan pengembangannya tuh ke arah mana, Pak? Saya agak ngeblank nih. Mungkin buat yang nonton YouTube ini juga mungkin belum pernah ke Medan atau udah pernah ke Medan. Tapi setidaknya kalau ada mau investasi, Medan itu kalau kita bicara arahan infrastrukturnya atau akan berkembangnya ke wilayah mana? Pak Leo bisa jelaskan nih di sini, Pak Leo. Oke. Kalau pengembangan sekarang itu ada fokus pertama 3 tahun terakhir memang ke arah Medan Utara. Karena sejak dibangunnya Kuala Namu atau bandara baru, di situ memang dari Pemko dan Pemprov berencana kegiatan-kegiatan perkantoran administrasi daripada pemerintahan memang akan dipindahkan ke daerah sana. Nah, kemudian berketepatan dengan Tanjung Merawang, pada dasarnya sudah merupakan daerah industri. Banyak pabrik-pabrik besar juga memang berada di sana. Dengan itu membuat kebutuhan akan hunian di daerah Medan Utara meningkat. Ya. Kemudian di daerah Medan Selatan sendiri juga sedang ada perkembangan. Nah, boleh dikatakan nanti prediksi kami, Pak, di bulan 6 di Medan Utara itu akan launching 2.400 hektar, mulai dari 6,8 hektar yang pertama itu proyek Ciputra bekerja sama dengan PT PN 2 akan dilaunchingkan. Nah, 2.400 hektar di daerah Helvetia atau Medan Utara itu akan menjadi kota megapolitan, Pak. Nah, sorry Pak Leo, Medan Utara itu kalau boleh tahu namanya wilayahnya namanya apa, Pak? Kalau yang ini namanya Helvetia, Pak. Apaan? Helvetia. Ulangi, Pak. Helvetia, Pak. Oh. Ya, terus? Nah, jadi Medan Utara memang dia fit sama 2 proyek Ciputra. Satu yang di daerah Pancing atau Bagja City, yang satu lagi nanti di Helvetia. Itu namanya Citraland Helvetia namanya. Nah, konsep daripada Ciputra yang kita ketahui sudah membuat desain-desain yang bagus, kualitas yang bagus.
Nah, itu akan meningkatkan harga daerah di sana. Apalagi nanti 2.400 hektar yang ada di sana itu akan menjadi kota megapolitan yang informasi yang kita dapat sementara ini itu akan juga dibangun dengan konsep komersialnya. Jadi akan menjadi kota kota tersendiri. Nah, kemudian di konsep yang hampir mirip itu akan berada di Medan bagian selatan. Itu posisinya antara Medan ke Brastagi, Pak. Nah, konsep perumahan di sana saya dengar akan sebagian untuk pariwisata, sebagian lagi memang untuk hunian. Nah, ada mungkin kemungkinan perbedaan sedikit adalah di Helvetia itu konsepnya perumahannya memang middle up. Nah, kalau yang Medan Selatan nantinya itu konsep juga akan dibangun oleh tiga developer dari nasional, satu developer dari Medan. Itu mereka buat kota satelit baru. Itu akan dimulai dari perumahan tipe-tipe antara 36 hingga tipe 70-an. Nah, setelah terbentuk kota satelitnya, barulah akan dibangun komersial, baik itu gedung-gedung dan perumahan-perumahan middle up. Seperti itu dasarnya, Pak. Jadi ternyata Medan itu ada 2 wilayah yang bisa berkembang ya, yang terutama yang mau arah ke bandar udara Bandara udara ya, yang Medan Utara ya. Jadi ada 2.400 hektar ya, gede banget ya. Itu akan pengembangan ke sana ya. Jadi kalau mau investasi buat teman-teman atau yang nonton YouTube ini, kalau mau investasi silakan terhubungi Paleo ya. Jadi ntar Paleo bisa. Kami siap untuk memberikan informasi dan membawa jalan-jalan ke sana juga siap, Pak. Hubungi Paleo di nomor di bawah, nanti saya kasih nomornya ya. Ada juga di Medan Selatan. Medan Selatan mungkin lebih ke arah Brastagi ke pariwisata. Nah, kalau Medan Barat sama Timurnya ada pergerakan nggak, Pak Leo? Karena Medan Barat dan Medan Timur sudah keburu build up, Pak. Sudah terburu dibangun dari sejak dulu, Pak. Itulah daerah yang paling padat di sekarang ini. Itulah dibentuklah sejuta kota Medan, sejuta rukunnya kota Medan, Pak. Jadi memang, jadi kalau itu udah disebutnya udah gray area ya. Kalau Sunrise itu di utara atau di selatan, tinggal pilih aja ya. Betul, Pak, betul. Dan jadi, itu bisa dikatakan 20 tahun kota Medan propertinya akan bergerak di sana terus kalau dalam pandangan saya, Pak. Jadi memang kalau yang mau investasi orang Jakarta sendiri atau di wilayah Medan, tadi Bapak juga pernah bilang ke saya, ada juga dari Surabaya, dari Irian, dari Aceh, banyak juga yang beli investasi untuk beli di kota Medan ya Pak ya, Pak di Medan ya. Ya, karena kita ketahui satu juga Pak rahasianya, orang Medan banyak perantau Pak. Jadi setelah merantau itu tetap kangen sama kampung sendiri Pak. Nah itu akan menjadi chance kita kembali Pak. Jadi buat sahabat properti, buat teman-teman yang nonton YouTube ini, Anda ada di luar manapun di wilayah Medan, pasti Anda akan pulang lagi ke kota Medan, ke ibunda tercinta, ke ibunya Asa ya. Jadi kalau mau ke kota Medan, bawa uang yang banyak, berinvestasi properti lah di kota Medan. Tapi jangan salah investasi, berinvestasilah properti di Medan Utara atau Medan Selatan. Nah, untuk lebih jelasnya, persilakan hubungi Pak Leo, dia akan bantu mau investasi. Nah, bicara investasi Pak, lebih condong ke komersialnya, ke landed house-nya, atau memang ke industrinya Pak di Medan Utara Pak? Nah, kalau di Medan Pak, memang kita bisa akui Pak, beberapa tahun terakhir ini Medan membenah diri, Medan merubah pandangan daripada pembeli dan properti. Kalau dulu seperti dikatakan, dulu itu kebanyakan belinya hanya bentuk ruko saja. Sekarang pengembangan di bidang landed, ya, kemudian di high rising, ya, dan industri tiga-tiga bergerak naik secara bersamaan, Pak. Ya, karena Medan Utara dan Medan Selatan merupakan daerah yang dikembangkan oleh pemerintah secara bersamaan. Dan dari dulu masyarakat itu tinggalnya kebanyakan memang di Medan Timur dan Medan Barat, Pak. Otomatis di daerah baru ini kebutuhan akan hunian itu berbarengan dengan perkembangan ekonomi dan bisnis, Pak. Otomatis tiga-tiganya jalan, Pak.
Tiga-tiganya Jadi mau jalan. investasi di manapun sesuai dengan cita rasa kita, sesuai dengan pandangan kita, cocok di mana ambil. Dan marketnya itu seperti saya katakan tadi Pak, ada yang middle down, ada yang middle up, itu bisa disesuaikan dengan kantong masing-masing Pak. Bisa disesuaikan dengan kantong masing-masing. Saya mau tanya ke Pak Leo lagi. Pak, harga terendah dan tertinggi di kota Medan, di Medan Utara, atau yang Bapak tahu di angka berapa sih Pak? Harga tanahnya? Harga tanah. Harga Ya. tanah. Kalau di Medan Utara kita masih bisa dapat harga tanah di bawah 1 juta. Tapi tidak di jalan lintas utamanya ya Pak ya. Kalau lintas utama sih bisa menyentuh angka 3 jutaan. Kalau di selatan, justru daerah Kebrastagi itu tanahnya bisa lebih murah. Itu bahkan kita masih bisa dapat kisaran antara 400 sampai 700 ribu masih dapat sih. Dan itu lahannya masih besar-besar. Jadi harganya masih marketable ya untuk investasi, karena tadi Bapak bilang 20 tahun ke depan ini di utara maupun di selatan akan menjadi megapolitan ya, menjadikan daya investasi yang sangat keren sekali buat teman-teman nih. Oke. Terbentuk kota baru, terbentuk kota satelit baru di kota Medan, itu akan sangat menarik Pak. Akan terbentuk kota satelit baru kota Medan. Ini orang-orang Medan yang nonton YouTube ini, yuk mampir majukan ekonomi Medan sendiri ya, supaya pergerakannya lebih kencang lagi. Jangan kan 20 tahun, mungkin 10 atau 15 tahun ke depan Medan akan menjadikan kota, sekarang masih termasuk kota 5 besar di seluruh Indonesia ya Medan ya. Betul Pak, betul Pak. Oke. Pak Leo, saya mau tanya ke hal yang lain Pak. Bapak kan sekarang menjabat sebagai Ketua DPD Arebi Sumatera Utara. Pertanyaan saya, sekarang tuh DPD Arebi Sumatera Utara ya, brokernya itu yang udah bergabung berapa kantor Pak di sana sendiri? Di DPD Arebi Sumatera Utara. Mungkin ada beberapa orang yang lihat juga YouTube ini. Sekalian Pak ajakin Pak supaya gabung di Arebi Pak. Ayo, monggo Pak Leo. Terima kasih. Memang usia Arebi Sumatera Utara baru berjalan 2 tahunan, Pak. Nah, hingga sekarang sudah ada 19 kawan-kawan dari property agency yang memiliki badan hukum yang sudah tergabung. Untuk sementara ini ada 3 yang kemarin mengatakan ingin bergabung, namun mereka wajib membentuk agen properti badan hukumnya, kemudian mereka wajib mengikuti training dan ujian LSP. Baru mereka bisa bergabung secara resmi sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, kita juga berharap kawan-kawan yang lainnya bergabung. Kenapa? Begitu banyak proyek yang bisa masuk ke Medan, begitu banyak proyek yang bisa bekerja sama dengan Arebi. Dan kami juga sangat percaya dengan adanya kerjasama seperti ini akan memberikan keuntungan bagi kawan-kawan yang bergabung ke Arebi. Kedua, kita juga mau kawan-kawan agent yang ada di Kota Medan bisa mendapat kesempatan belajar, mengupdate pengetahuan, skill, dan lain sebagainya. Begitu juga pengetahuan akan aturan yang ada, baik itu di pemerintahan dan lainnya. Kenapa? Sales pada dasarnya kita mulai sama seperti posisi saya tahun 2000. Namun, setelah berjalan begitu lama, belajar dari beberapa senior, baik dari yang Medan dan kawan-kawan dari Arebi, saya percaya skill kawan-kawan sebagai seorang sales bisa dikembangkan menjadi seorang konsultan yang jauh lebih baik dan mengangkat status Anda sebagai seorang sales. Nah, ilmu tersebut juga akan berguna bila mana kita gunakan kepada si customer, baik dia itu sebagai calon pembeli saja ataupun dia ingin menjual asetnya. Dengan ilmu informasi yang kita dapat dari pelatihan-pelatihan Arebi, kita bisa tahu sangat banyak yang harus dipersiapkan, ya kan? Apa saja, baik itu segi perlengkapan, status, izin-izin, dan resiko. Kenapa resiko? Kita dulu tahu, sales itu kita tahunya hanya menjual, mendapat komisi. Tapi
kita harus tahu Pak, property agency, property aset, real estate itu merupakan market yang sangat besar dan market yang sangat menggiurkan karena kadang-kadang melibatkan dana yang sangat besar. Tapi di balik itu kita juga akui, kita juga harus menyadari adanya resiko yang cukup besar apabila kita tidak mengetahui akan masalah hukum. Kita bisa terjerat, kita bisa terlibat. Contoh yang kita lihat baru-baru terjadi kasus mafia tanah. Nah, kadang-kadang kita nggak tahu kalau kita sebagai sales, kita bisa terjerumus ataupun terlibat daripada suatu kasus yang begitu besar. Nah, hal itu bagaimana caranya agar tidak terjadi hal yang tidak menguntungkan itu. Hal itulah yang kita harus tahu. Dalam pelatihan RAB kita akan ajari apa saja yang perlu diketahui, apa saja yang perlu dipersiapkan, apa saja surat-surat agreement form dan yang apapun itu yang perlu ditandatangan dari awal. Nah, hak kita sebagai seorang agent untuk mengetahui status daripada aset yang mau dijual itu apa saja dan bagaimana, itu juga diajarkan. Begitu juga kita ketahui apa yang menjadi hak daripada si customer kita atau sebagai calon pembeli kita. Kita juga harus bisa mewakili mereka untuk mengetahui hal-hal yang mungkin kadang-kadang mereka tidak ketahui. Seperti itulah yang memang harus dan wajib kita ketahui. Kita harus tingkatkan. Saya percaya kesempatan ini ada. Kesempatan ini juga sudah dipersiapkan oleh RAB. Bahkan kita sudah mengembangkan namanya training secara online. Ya, dulunya sistemnya offline, sekarang sudah online, mudah. Hanya membutuhkan waktu 2 hari training, Anda sudah bisa ikut ujian. Hal ini akan membuat persiapan kawan-kawan semua untuk peningkatan diri, meningkatkan kualitas, menjadi jauh lebih baik daripada yang sudah ada. Nah, saya percaya dengan adanya RAB, dengan adanya aturan-aturan yang sudah ada, kita bisa lebih mudah mencari rezeki, kita juga bisa lebih mudah dan tidak melakukan kesalahan yang berarti dalam membantu menjual ataupun menyewakan aset-aset daripada customer kita. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, lengkap banget ya penjelasannya ya. Tadi buat teman-teman nih yang ada di Kota Medan khususnya ya, yang belum gabung, tadi Pak Leo ngajakin ayo gabung, ini baru ada 19 kantor. Mungkin ada beberapa kantor yang mau gabung lagi. Ntar saya kasih deskripsinya Pak Leo di bawah. Ini keuntungan-keuntungan yang Pak Leo berikan tuh sangat menguntungkan kalau masuk ke RAB. Tadi juga Bapak bilang, ternyata kalau kita udah gabung di RAB, tentunya meminimalisasi resiko-risiko atau pengetahuan tentang hukumnya gitu loh. Jadi memang manfaatnya gabung di RAB, benefitnya sangat banyak sekali. Nah, Pak Leo saya mau tanya, Bapak tentunya kan termasuk istilahnya kalau kita bicara DPD Sumatera Utara itu baru nih gabung di RAB ya. Nah, program apa aja sih yang pernah Bapak udah laksanakan dan program ke depan DPD RAB Sumatera Utara mau seperti apa nih Pak Leo? Nah, kalau jujur Pak, kami di sini seperti saya ceritakan tadi Pak, kita di Medan memang baru muda Pak. Apalagi pandemi Pak. Iya. Jadi belajarnya kami ini memang butuh banyak bimbingan dan tantangan. Tapi saya melihat Pak, masa kita dalam 2 tahun kita banyak perkembangan. Jadi kalau dulu konvensional, sekarang kita sudah mengetahui caranya medsos dan digital, ya toh? Nah, kemudian kita juga banyak melakukan pelatihan-pelatihan. Kita juga berencana kerjasama dengan beberapa universitas. Kita kepengennya bisa memberikan pelatihan-pelatihan atau pemberitahuan seminar-seminar singkat kepada para mahasiswa. Bagaimana itu dunianya properti, apa saja yang perlu dilakukan oleh seorang properti. Jadi juga bisa menjadi suatu side job daripada mereka yang kita katakan perantauan misalnya. Ya. Kemudian kita juga minta banyak bimbingan daripada senior yang ada, DPD yang lainnya, untuk bisa melakukan contoh webinar, expo secara digital, seperti itu Pak. Nah, hal itu
saya juga akan meminta bantuan dari Pak Margo, bagaimana caranya untuk bisa sering kita melakukan webinar seperti ini, baik itu discussion dan segala macam, Pak. Boleh, boleh. Kapan Pak Leo mau undang nih? Ntar kita bikin webinar khusus buat. Kemarin udah ada acara dengan Tribun. Pak dengan Pak Luka. Sudah dibuat tuh. Udah ada satu kemajuan kan. Ternyata DPD Arabi Sumatera Utara udah mulai bergerak kan gitu lah. Ya, kesempatan itu karena digandeng sama Tribun Medan, kemudian host Pak Syenyet. Ya, salah satunya kami merasa perlu sekali kita kembangkan, kita informasikan adanya Arabi dan informasi-informasi. Oleh karena itu kita minta Pak Ketum langsung yang memberikan wejangan waktu itu, Pak. Pak, nah Bapak ini yang 19 kantor ini hanya di Kota Medan aja atau udah di wilayah-wilayah Medan, yang di wilayah utara atau wilayah selatan? Udah gabung? 18 itu Kota Medan, Pak. Satunya di Kota Nias, Pak. Oh, Nias ya? Oh. Satu dari Nias, Pak. Kami pun terkejut, tapi saya juga acukan jempol. Pak Herman dari Nias. Oke, kongrat buat Pak Herman. Ntar dia nonton YouTube kita nih, Pak Leo nih. Nah, saya mau tanya ke Pak Leo nih, agak sedikit aja sih. Bendera-bendera di Medan sendiri, saya mau tanya, kebanyakan, sorry nih Pak ya, secara ini dia, kalau orang bilang kalau di Jakarta broker tradisional gitu kan, atau memang dia udah membuat satu namanya badan hukum, kan kita harus ada badan hukumnya ya. Tadi Pak Leo bilang harus ada syaratnya dulu, harus punya. Ntar kalau udah badan hukum, perusahaan itu udah PT atau CP, kan ntar kita harus punya SIUP 4, karena kan pemerintah lagi menggalakkan SIUP 4. Seperti apa kalau di Medan sendiri mappingnya Pak untuk broker di sana? Nah, kalau memang Pak, kita bilang aturannya SIUP 4, hingga 19 anggota Medan belum semua selesai terbit gitu. SIUP 4-nya. Nah, setahu saya semua dalam masa proses. Karena kemarin untuk training, seperti kita ketahui, masanya kita itu terbentuknya Arabi Sumatera Utara kemarin terbentur karena tiba-tiba kasus besar pandemi. Akhirnya banyak yang mendapat tantangan-tantangan tersendiri, Pak, bagi agent dan kawan-kawan yang ada di Arabi Sumatera Utara. Namun di tahun 2021 ini saya tahu semuanya mulai berkembang, penjualan juga meningkat. Jadi kita juga mengedukasikan kembali kepada mereka untuk mengingatkan kembali mereka bahwa SIUP 4 itu memang aturan yang sudah ditentukan oleh negara, wajib harus dimiliki. Ya. Kemudian kalau di Medan sendiri, Pak, bisa dikatakan hingga sekarang dari 19 yang ada, di Medan itu baru ada 2 master franchise yang dari Jakarta. 18 yang ada di anggota di Medan itu pure masih buatan kampung Medan sendiri, Pak. Oh gitu ya. Oke, masih ada peluang nih. Masih banyak yang harus belajar, Pak. Iya, masih ada peluang buat master franchise nih. Wah, cocok nih Bapak nih. Kalau Pak Margo kalau bisa di Medan juga nih, Pak. Amin, amin. Jakarta saya masih belum bisa kuasai nih, Jakarta juga nih. Oke, Pak Leo. Kalau perannya broker properti dengan tentunya bisa juga memberikan pelayanan terhadap masyarakat, kita sebagai broker menjual jasa, tentunya ada peran di situ, yaitu peran pemerintah gitu kan. Pemerintah sebagai regulator nih. Pertanyaan saya ke Pak Leo, apa sih harapan Bapak kepada pemerintah untuk industri broker ini, Pak Leo? Ini mungkin ada pemerintah Medan dengar kita punya YouTube ini, Pak Leo. Silakan. Ya, baik. Untuk Kota Medan, pemerintahan itu kita berharap sih banyak bantuan dari kawan-kawan di pemerintahan untuk memberikan atau membantu mengedukasikan kawan-kawan yang lainnya. Karena jangkauan dari kami dari RAB, selain kita juga harus akui kita juga memiliki kesibukan-kesibukan sendiri, dan tidak semua kita mengenal agen-agen pelaku-pelaku yang ada di luar Kota Medan. Nah, kedua, bagi developer yang ada, dan kita bilang seperti pelaku notaris dan bank, ada perlunya bantuan daripada pemerintah untuk memberitahukan ke mereka bahwa aturan yang sudah dibentuk, sudah ditentukan oleh Kemendak, itu memang sudah wajib dilakukan. Kenapa? Resiko
bila mana pelaku-pelaku properti tidak dikoordinir secara baik, tidak diberikan pendidikan, dan tidak mengetahui akan aturan-aturan yang harusnya dilakukan, bisa memberikan kerugian yang sangat besar bagi pelaku kita bilang pelaku agentnya sendiri, customernya sendiri, dan resiko terhadap pemerintahan sendiri juga ada. Karena apa? Ditakutkan dalam merugikan masyarakat umum nantinya. Nah, kemudian untuk proyek-proyek yang ada di Kota Medan, ya kita harapkan dengan kondisi kebutuhan perumahan sembako yang ketiga, ya ini sangat besar. Mohon kiranya pemerintah bisa memberikan bantuan, kemudahan-kemudahan bagi developer-developer yang ada di Kota Medan agar bisa lebih maju, bisa lebih bagus dalam membuat perumahan-perumahan yang akan dibangun nantinya. Konsep-konsep lama mohon agar bisa dikembangkan, spek-spek dan fasilitas-fasilitas itu juga boleh dirubah. Kenapa? Bila mana peraturan itu tidak dirubah, perumahan-perumahan model lama itu kita katakan maksimal dibangun, tidak menambah fasilitas-fasilitas. Hal ini kurang menarik bagi pembeli, calon-calon pembeli, dan kurang menarik bagi calon penghuni. Nah, saya percaya dengan adanya bantuan dari pemerintah nantinya, kita bisa membuat produk-produk properti yang jauh lebih bagus daripada yang sudah ada di dahulu, zaman-zaman 10 tahun sebelumnya, gitu Pak. Kalau kita bicara kemudahan gitu kan pemerintah, apa sih Pak peran pemerintah terhadap developer dan pelaku industri properti sendiri di Medan Pak? Apakah izin-izinnya dipermudah atau pajak-pajaknya memang dia kasih keringanan atau memang kalau kata tata kota tuh wilayah-wilayah tertentunya boleh pengembangan dengan bentuk perumahan atau konsep-konsep yang lain Pak, seperti apa Pak? Nah, kalau untuk bagian pajak kami sangat senang Pak yang terjadi barusan PPN free hingga bulan 8 itu juga menjadi salah satu poin yang mendongkrak penjualan primary di tahun 2021. Nah, saya harap karena ekonomi masih belum begitu berkembang karena kendala-kendala yang kita ketahui bersama, poin ini free PPN ini kalau bisa mungkin di-extend lagi Pak. Nah, kenapa? Kalau kita ketahui waktu itu di bulan 3 hingga bulan 8 untuk trial tahap pertama, itu memang hanya berlaku atau bisa digunakan untuk proyek-proyek yang memiliki ready stock. Tapi developer-developer yang ataupun proyek-proyek yang baru mau dibangun, hal itu tidak visible Pak. Karena 5 bulan sampai 6 bulan tidak cukup untuk membangun satu rumah yang bagus. Jadi kalau itu bisa diperpanjang, saya percaya penjualan properti kalau meningkat, ekonomi daerah pasti akan meningkat juga. Nah, untuk pembukaan daerah-daerah baru, karena memang Medan juga dikelilingi oleh banyak gunung, ya. Nah, mungkin pemerintahan bisa membuka lahan-lahan yang baru selain Medan Utara dan Medan Selatan ini, agar kawan-kawan developer-developer lokal juga bisa memiliki daerah baru yang bisa dibangun, Pak. Karena kalau lokal yang mungkin berbeda, memiliki pengalaman dan modal yang berbeda dengan developer nasional, Pak. Nasional kalau sudah dibuka, yang lokal itu kan berat, Pak. Nggak bisa bernapas nanti, Pak. Nah, jadi mohon kita juga bagi kawan-kawan developer yang di Medan juga dikasih ruang, Pak, yang bisa dibangun, Pak. Bisa bernapas nanti, Pak. Seperti itu. Oke, jadi menarik sekali ya ngobrol dengan Pak Leo ya seputar industri properti di Medan, Sumatera Utara khususnya. Mungkin kita lebih condong ke broker propertinya, karena kalau broker properti berhubungannya banyak banget ya kolerasinya ya. Tentunya dengan developer, dengan perbankannya, salah satunya dengan regulator, dengan pemerintah ya. Pemerintah harus aware lah ke kita lah, karena kita salah satu juga penyumbang pajak lumayan besar juga kepada pemerintah ya. Nah, saya berharap semoga Pak Leo sebagai pemimpin dari Ketua DPD Arebi Sumatera Utara semakin grow, semakin tumbuh,
dan Arabi di sana semakin berjaya, jadi orang-orang ngeh bahwa industri kita ini kapitalisasinya sangat besar ya, apalagi kalau nanya properti orang bilang kagak ada matinya ya, orang Betawi bilang ya. Jadi lihat 15-10 tahun ke depan pengembangannya ada 2.400 hektar, pengembang besar dari Jakarta atau yang udah tingkat nasional udah masuk ke Medan. Mau tunggu apa lagi? Kalau Anda tidak bergerak sekarang, ntar Anda ketinggalan, jangan sampai nyesel. Sekarang Medan bukan lagi kota sejuta ruko, mungkin Medan merupakan kota sejuta investasi gitu kan. Jadi nilai investasi akan bergerak naik. Pak Leo, thank you lah udah ngobrol-ngobrol dengan saya. Semoga waktunya sorry mengganggu. Mudah-mudahan buat teman-teman sekali lagi jika ada saran atau komen atau apa silakan komen di bawah ya. Terakhir buat Pak Leo pertanyaan saya, ada closing statement dah dari Pak Leo untuk industri broker properti ini. Silakan Pak Leo. Ya, dari saya kesempatan sudah terbuka di Kota Medan. Bagi kawan-kawan jangan sampai terlambat, jangan sampai ketinggalan. Karena kalau kita sudah terlambat, kita ketinggalan, mau ngejarnya itu sangat susah. Kesempatan itu sudah ada di depan mata, persiapan Anda tergantung ke Anda, mau diambil atau tidak. Mau diambil atau tidak tergantung Anda. Jadi kalau Anda mau ambil silakan hubungi Internasional Property. Kontak langsung bosnya Pak Leo Mulyono ya. Kepoin dia. Dia banyak banget lahan-lahan yang mau dijual. Landed house ke apartemennya ke ataupun lahan-lahan industrinya. Thank you Pak Leo. Makasih lah udah ngobrol-ngobrol. Kita berharap industri properti ini semakin maju, terutama industri broker properti ya di Medan khususnya, umumnya di Indonesia kita semakin bisa memberikan manfaat pelayanan terhadap masyarakat. Tentunya orang-orang yang ada di industri broker properti harus profesional dan mempunyai etika. Satu hal lagi juga, industri broker properti harus ngerti hukum juga. Kalau enggak ntar Anda pusing karena hukum ya. Makanya masuklah ke Arabi di kota Anda terdekat. Kalau ada di Sumatera Utara ya tentunya di DPD Medan atau di Pak Leo. Atau di kota-kota lain cari aja Arabi, udah ada di 12 provinsi. Pak Leo, thank you Pak Leo. Terakhir kita musalam Arabi Pak Leo. Ya Pak. Oke. Thank you Pak Leo. Makasih. Selamat siang Pak. Siang.